Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rocky Marbun. Channel ini merupakan channel pendidikan hukum dan pengabdian masyarakat. Video kali ini merupakan video pengabdian masyarakat tentang upaya paksa. Setelah video yang sebelumnya, yaitu tentang penetapan tersangka, maka eh, kali ini saya akan mengungkap tentang penangkapan sebagai upaya paksa. Video ini merupakan video yang part 1 ya, karena dalam KUHP itu ada dua jenis penangkapan, yaitu tertangkap tangan dan penangkapan. Dua-duanya diatur dalam norma yang berbeda, konsep yang berbeda, sehingga memunculkan akibat yang berbeda. Upaya paksa dalam video ini yang saya angkat sekarang berkaitan dengan konsep tertangkap tangan. Tertangkap tangan diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di pasal satunya, ya, yang memuat tentang pendefinisiannya, yaitu tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang ya, melakukan tindak pidana. Jadi pada saat berlangsung yang tidak tindak pidana itu ditangkap, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Ya, jadi ada jeda antara selesainya tindak pidana dengan tertangkapnya si pelaku. Itu masih dalam klasifikasi eh, tertangkap tangan. Atau ya, jadi ini pakai konjungsinya atau ya. Jadi pilihan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, dengan segera sesudah berapa saat itu artinya eh, tindak pidana sudah terjadi dan sudah tidak ada pelakunya di situ. Ya. Tapi kalau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai, tindak pidana sudah terjadi, pelakunya masih ada di tempat. Apabila sesaat kemudian, ya, apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Nah, untuk yang kedua ini fokusnya kepada alat ya, dari apa namanya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi bukan pada saat tindak pidana dilakukan, bukan sesudahnya, tapi ditemukannya alat. Dan alat itu menunjukkan kalau dia pada pelakunya. Termasuk di dalamnya adalah alat itu menunjukkan bahwa si penguasa alat sebagai pelaku peserta atau pelaku pembantu. Berlaku di pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Nah, unsur-unsur yang muncul di dalam konsep tadi memang sangat sumir, ya, sangat sumir dan penafsirannya sangat subjektif. Kalau pada waktu sedang itu tidak perlu penafsiran ya, karena peristiwa pidananya sedang terjadi. Nah, yang agak menjadi penafsiran sumir ini mulai dari dengan segera sesudah beberapa saat, ini satu rangkaian frase ya. Kemudian sesaat kemudian diserukan. Baru ada lagi sesaat kemudian. Nah, cuma yang terakhir ini berkaitan dengan alat tadi. Nah, yang dengan segera sesudah beberapa saat, tadi sudah saya jelaskan, ini tindak pidananya sudah selesai. Ya. Tindak pidana sudah selesai, pelakunya sudah tidak ada di tempat. Nah, ini menjadi berbahaya penafsirannya, gitu ya. Penafsiran jadi berbahaya ketika sudah melampaui misalnya 24 jam
Saya kasih ilustrasi misalnya eh, saya sedang bermain judi dengan teman-teman ya di sebuah kafe. Judi itu berarti pasal 303 gitu ya, KUHP. Sedang bermain, saya selesai ya. Selesai, saya pulang ke rumah. Jarak dari tempat main ke rumah 1 jam. Saya pulang ke rumah, saya tidur. Nah, ternyata lokasi yang tempat tadi saya main judi digerebek. Digerebek dan kemudian teman-teman saya ditangkap. Itu tertangkap tangan artinya dengan konsekuensi yang pertama pada waktu sedang gitu ya. Nah, kemudian bisa masuk ke dengan segera sesudah beberapa saat. Maka penafsirannya tadi ketika informasi ini yang main kok cuma 3, kan? Apa ada lagi yang main? Ada yang 4, yang 4 si Rocky misalnya. Tapi Rocky-nya sudah pulang. Nah, dengan frasa ini menjadi berbahaya ya untuk diterapkan ketika saya baru dijemputnya besok paginya. Karena dengan segera sesudah beberapa saat, ini penafsirannya sangat lentur. Nah, penegak hukum yang diberikan hak, diberikan wewenang untuk melakukan penafsiran menjadi sangat berbahaya, menjadi sangat bisa melanggar HAM, ya, ketika dengan segera sesudah beberapa saat itu ditafsirkan lebih dari 1 jam misalnya. Karena memang undang-undang tidak menyiapkan parameternya. Ada makna kata segera dalam KUHP itu pernah dirumuskan oleh instrumen institusi gabungan ya, mahkamah, kejaksaan, polisian, Kementerian Hukum dan HAM itu singkatnya Mahkum Jakpol ya, itu pernah pernah merumuskan segera itu 3 hari. Nah, tapi itu kata segera yang ada di pasal 18 ayat 3. Nah, kalau itu ditarik ke untuk memberikan makna dengan segera karena ada kata-kata segeranya gitu ya. Dengan segera sesudah beberapa saat, maka 3 hari kemudian itu masih dalam hitungan tertangkap tangan. Nah, ini yang harus dibatasi. Kemudian sesaat kemudian diserukan. Nah, kalau ini masih masih apa namanya? Masih ketat penafsirannya karena sesaat kemudian diserukan khalayak ya, khalayak ramai artinya harus orang banyak yang menyerukan. Dan logika berpikirnya ketika masyarakat menyerukan artinya pelakunya masih ada di situ. Belum hilang pelakunya. Tindak pidananya sudah selesai, tapi pelakunya masih ada di situ. Entah itu sedang lari atau sedang sembunyi gitu ya. Tapi diserukan oleh khalayak ramai. Nah, perdebatan khalayak ramai saya rasa tidak perlu diperdebatkan sepanjang itu memang diteriakan di dalam di ruang umum gitu ya, ruang publik. Nah, unsur yang kedua ini yang menjadi sangat lentur penafsirannya. Ya. Saya ada video juga tentang penafsiran hukum ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah supaya bisa memahami kenapa saya mengatakan sangat berbahaya penegak hukum yang melakukan penafsiran tanpa adanya parameter. Tadi di awal saya katakan tertangkap tangan itu punya keunikan dan punya akibat yang berbeda. Ya. Secara umum semua tindakan upaya paksa itu punya syarat formil. Ada syarat formilnya. Kemarin di video yang lalu tentang penetapan tersangka, saya sudah sampaikan syarat formilnya. Ya. Ada 2 atau 3 itu syarat formilnya. Nah, ini ada syarat formil juga, gitu ya. Penangkapan itu juga ada syarat formil. Ada surat perintah, surat tugas, ya, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Itu kaitannya kalau penangkapannya di rumah, gitu ya. Juga harus ada izin pengadilan. Tapi itu penangkapan. Syarat formil ini nggak berlaku bagi kondisi tertangkap tangan. Tidak berlaku. Jadi kalau tertangkap tangan, jangan nanyain surat perintah, jangan nanyain surat tugas. Karena logika yang digunakan dalam mengabaikan syarat formil ini adalah pada waktu sedang terjadinya tindak pidana. Tapi dengan tidak diadakannya syarat formil ini menjadi berbahaya kalau frasa yang digunakan adalah
dengan segera sesudah beberapa saat, udah lewat sehari misalnya, atau sudah lewat 2 hari, apakah masih logis disebut sebagai tertangkap tangan? Ya, sehingga penegak hukum bisa beralasan ini tertangkap tangan, akhirnya tidak menggunakan ini. Terkadang juga ada kasus yang melihat objek tindak pidananya menyebabkan tidak adanya syarat formil ini. Seperti misalnya kasus ITE mengenai apa penyebaran hoax dan segala macamnya. Saya pernah menjadi ahli terhadap peristiwa seperti ini. Jadi orang itu dituduh menyebarkan berita melalui WA-nya, padahal dia mengaku WA-nya dibajak gitu ya. Nah, jadi lagi jalan langsung digerebek ditangkap. Di situ alasannya adalah tertangkap tangan. Nah, ini agak agak tipis-tipis membahasnya karena memang alat yang digunakan itu elektronik yang bisa dikerjakan kapan saja. Saat itu juga dia sudah mungkin sedang juga melakukan teks WA-nya, ya, atau mungkin juga enggak, atau kemarin WA-nya itu baru baru dikirim, ya, dengan frase tadi, ya, sesaat, segera, beberapa saat itu menjadi perdebatan teoritis dan praktek, gitu ya. Kondisi-kondisi yang bagaimana yang bisa memberikan parameter terhadap unsur nomor 2 ini dengan segera sesudah beberapa saat. Nah, ini yang menjadi berbahaya kalau ini tidak ada parameternya. Nah, kenapa ini berbahaya? Karena memang tidak ada syarat formilnya dan sangat jarang sekali tertangkap tangan itu bisa diperadilankan. Kalau yang digunakan adalah pada waktu sedang, saya rasa pra-peradilan itu tertutup karena memang tindak pidananya sedang berlangsung. Kalau sesaat kemudian diserukan, ini juga kemungkinan besar tidak tidak bisa di challenge di pra-peradilan, ya. Karena memang khalayak ramai melihat pelakunya. Ya, walaupun ada pemikiran bisa jadi khalayak ramai itu salah orang gitu. Ya kalau misalnya peristiwa copet kemudian ada dengan copet berjamaah, bendanya yang dicopet itu dengan cepat berpindah tangan, sangat kemungkinan yang khalayak ramai ini salah melihat siapa pencopetnya gitu. Tapi kalau yang dengan segera sudah berapa saat, ini masih bisa diuji ke pra peradilan kalau dasarnya ini, gitu ya. Dasarnya unsur ini dengan mempertanyakan berapa hari kepantasan atau berapa jam kepantasan untuk bisa disebut tertangkap tangan. 1 jam, 2 jam, 24 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Masih bisa diperdebatkan. Kalau nantinya penyidik menggunakan ini alasannya. Kemudian karena syarat formilnya ini eh, berkaitan dengan tertangkap tangan, yang menangkap itu tidak perlu surat tugas, tidak perlu surat perintah, tidak perlu bikin minta izin pengadilan, nggak perlu. Tapi pada proses tertangkap tangan tersebut, secara otomatis orang yang menangkap, anggota kepolisian yang menangkap, penyelidik yang menangkap, ya, atau masyarakat yang menangkap misalnya, itu bukan cuma sekedar menangkap orangnya, tapi juga alat apa yang digunakan oleh pelaku. Atau misalnya ada orang mencuri mangga, bukan cuma orangnya yang dibawa, mangga yang dicuri harus dibawa sebagai barang bukti. Jadi mencuri mangga, orangnya dong dibawa, mangganya enggak. Walaupun saksi banyak yang mengatakan, 10 orang mengatakan ini curi mangga, nah ini kaitannya dengan pembuktian nanti. Penetapan tersangka yang di awal saya katakan harus ada 2 alat bukti yang sah, gitu ya. Berarti cuma saksi yang melihat walaupun jumlahnya 1.000, 10.000 gitu ya, tapi nggak ada barang buktinya, maka dia cuma punya 1 alat bukti. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk bisa disebut sebagai tertangkap tangan. Nah, tapi saya ambil sisi misalnya semuanya terpenuhi, gitu ya. Memang tertangkap pada waktu sedang melakukan, ada barang buktinya, ada alatnya untuk digunakan, maka dia bisa langsung ditangkap tanpa ada surat perintah, tapi KUHP
juga memberikan kewajiban bagi penyidik. Saat ditangkap, ya sudah dibawa ke kantor polisi, maka harus dengan segera dikeluarkan surat penangkapan. Ya, bukan surat perintah penangkapan, apa? Bukan surat perintah penyidikan, ya. Atau misalnya bukan surat tugas, ya surat perintah dia tidak lagi melalui proses penyelidikan, tapi langsung masuk ke proses penyidikan, sehingga yang paling rasional itu dibuat adalah surat perintah penyidikan dan surat perintah penangkapan. Nah, tembusan surat perintah penangkapan atau salinan, kalau KUHP menggunakan istilah tembusan, tapi sebenarnya ini fotokopinya gitu ya, atau salinannya, turunannya, ini yang wajib ya diserahkan, diberikan kepada pihak keluarga dari orang yang ditangkap. Ini perintah dari pasal 18 ayat 3 KUHP, karena menggunakan kata segera di situ juga, yang kemudian di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Karena ada peristiwa di daerah Sulawesi, saya lupa, ada peristiwa orang yang ditangkap, bukan tertangkap tangan, tapi memang orang ini ditangkap, gitu ya. Lebih dari 7 hari keluarganya nggak tahu keberadaan dia ada di mana. Nah, disinilah masuk perlindungan hak asasi manusianya, bahwa pihak keluarganya punya hak untuk mengetahui di mana anggota keluarganya itu ditangkap. Karena nanti dalam surat perintah penangkapan itu isinya jelas, ya, siapa yang ditangkap, peristiwa hukumnya apa, ditangkap dan ditahan di mana, di Polres mana, di Polsek mana, nah, di Polda mana. Kalau dia ditahan, dititipkan di mana, misalnya ditangkapnya misalnya di Polres A, tapi kemudian dititipkan ke Rutan, misalnya ke Rutan B, harus disebutkan. Karena pihak keluarga punya hak untuk menjenguk, untuk mengetahui di mana anggota keluarganya. Sehingga ini wajib. Walaupun dia tertangkap tangan, ini wajib diserahkan kepada pihak keluarga. Oke, jadi itu sekilas tentang tertangkap tangan. Nanti di video berikutnya yang lebih rumit, lebih panjang tentang penangkapan. Oke, mohon nanti dicek di deskripsi untuk melihat kaitan link yang bersinggungan dengan tema tertangkap tangan dan juga link tentang putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.